Oke, langsung aja. Ya, teman-teman, kalau kita lihat di market gitu ya, market kripto secara umum, sepertinya sudah mulai terlihat gitu untuk market akan kembali recovery setelah kemarin di minggu kemarin ya, market sedang crash karena Bitcoinnya turun. Nah, kali ini mungkin menuju minggu depan atau ya pekan depan eh, akan ada penentuan apakah market bakalan recovery, artinya market bisa bouncing atau memantul atau melanjutkan tren bearish. Oke, kalau kita lihat sekarang di crypto bubbles ini sudah mulai kelihatan ya, yang hijau-hijau sudah mulai banyak. Jadi ketika di minggu kemarin merah masih mendominasi sebagian besar market crypto ya. Dan again untuk market cap medium cap masih dikuasai gitu ya untuk kenaikannya oleh token-token micin nih. Kita lihat seperti Moog, Popcat, kemudian ada Turbo nih yang lagi hype kemarin-kemarin, kemudian PP Coin, Meo, Bome, Meme, People gitu ya. Jadi memang terlihat di sini trader atau investor masih, jadi ketika ada ketidakstabilan atau ketidakpastian market, mereka mencari peruntungan di token-token meme ya, atau mereka mungkin sedang mencari berspekulasi lah, sedang berspekulasi. Ya, kemudian kalau kita lihat di seperti biasa ya, di coin market cap ini ada kolom Fear and Greed Index. Jadi kolom ini menandakan seberapa serakah atau seberapa ketakutannya investor ya. Nah, kalau kita lihat di sini market sudah mulai netral. Jadi ini biasanya juga adalah fase penentuan ya. Bisa jadi nanti masuk ke grid atau ke peer, itu tentu saja. Jadi tapi yang jelas dari sebulan atau 2 bulan ini gitu, market sudah mulai menunjukkan ketakutan ya, karena memang Bitcoin kemarin sempat turun dan sempat dump juga gitu, turun terlalu jauh. Jadi market sekarang sudah di posisi netral. Nah ini juga sebetulnya bisa dijadikan untuk momentum juga untuk mulai membeli dengan cicil gitu ya, atau DCA, dollar cost average. Karena nanti pada saat market sudah kembali grid, itu harga akan cenderung susah kembali ke harga awal ya, atau susah turun lagi gitu. Jadi kalau udah ketinggalan kereta, nah nanti susah lagi. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita langsung ke market outlook dari Bitcoin. Nah, jadi sempat saya singgung juga di beberapa video sebelumnya. Jadi memang Bitcoin ini ada di level penting ketika dia berada di kotak hijau. Kotak yang saya hijau ya. Jadi secara structure di minggu-minggu kemarin, memang Bitcoin terlihat mengalami struktur yang kurang bagus ya. Jadi dia setelah gagal menembus support di sini, nah dia membangun higher low. Jadi secara struktur dia akan bearish ya. Nah, kemarin sempat dia berhenti di level sini ya. Di level sini nih. Level sini, kemudian dia mantul, sempat mantul juga, dan ternyata dia tidak berhasil break dari trend line. Nah, trend line-nya ini sudah saya buat. Nah, dia tidak berhasil breakout dari trend line. Alhasil dia akan mantul lagi ke bawah. Nah, sebetulnya dia sempat mantul lagi, sempat breakout dari trend line ya, karena di sini memang sudah saya tandai ini jadi area supply, area demand, sorry. Jadi di sini akan banyak sekali permintaan. Nah, namun ternyata untuk candle penutup harian, ternyata dia closing di bawah. Artinya dia tidak berhasil breakout dari trend lainnya. Jadi dia kembali mengikuti structure awal ya. Dia berada di zona bearish. Nah, saat ini dia juga sedang mengetes gitu trend line atas. Nah, kalau kita lihat lebih jauh juga, di sini saya sudah membuat, di sini ada area demand.
again dia masuk area demand. Nah, di area demand ini ada dua kemungkinan, antara dia bisa kalau break ya, kalau break dia bisa jadi loncatan gitu, karena di sini akan ada banyak permintaan beli, ada demand. Nah, atau dia kalau misalkan tidak berhasil, dia akan mungkin menuju ke support terdekat, bisa di sini, bisa di 62.000 atau bisa di 60.000. Jadi bisa balik kembali. Nah, ini tentu teman-teman harus perhatikan ya, candle, terutama candle daily nih. Gitu, teman-teman. Namun kalau misalkan dia bisa breakout, setidaknya dia bisa breakout, mungkin ada potensi untuk pump, dan again itu akan menjadi potensi baik untuk altcoin. Sementara kalau kita lihat untuk indikator dia sudah crossing sebetulnya dan sudah berada di area oversold. Kemudian namun dia tetap harus kita tunggu nih teman-teman, kita pantau dulu dia untuk candle daily hari ini dia close di mana. Ini akan sangat penting menurut saya. Mungkin andai saja dia close minimal di atas atau melewati garis hitam ini, dia mungkin akan sangat bagus ya untuk kita pantau. Dan bahkan kalau dia bisa break dari harga 64.000 ini, candle yang garis yang merah, ini dia akan terlepas dari tren bearish atau tren penurunannya. Yang artinya dia akan berbalik arah ya, bisa jadi konsolidasi dulu mungkin atau langsung pump. Nah, ini ada yang menarik ya. Jadi jika ada dua kemungkinan tersebut, jadi kalau misalkan Bitcoin bisa break dan minimal dia konsolidasi, jadi tidak harus pump ya menurut saya. Kalau dia bisa konsolidasi saja minimal untuk Bitcoin, ini akan menjadi peluang yang sangat bagus untuk altcoin, atau bisa saya bilang jadi alt season, karena kalau kita lihat di sini Bitcoin dominance, chart Bitcoin dominance kalau saya lihat di sini sedang mengalami penurunan setelah dia kalau kita lihat di sini break dari tren lainnya. Dia hanya butuh satu break lagi dari support. Nah, dia akan mungkin menjadi bearish ya. Nah, itu adalah teori alt season itu biasanya, atau ya minimal altcoin lumayan pump ketika Bitcoin dominance-nya turun. Nah, Bitcoin-nya konsolidasi. Nah, itu akan menjadi angin segar untuk altcoin ya, teman-teman. Nah, jadi itu jadi poinnya untuk video kali ini, teman-teman harus atau teman-teman bisa pastikan dulu candle satu ini dia closing di mana. Kalau closing bisa di atas atau bahkan di atas ini, itu akan ada opportunity bagus untuk altcoin. Oke. Nah, gitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf banget. Jadi ada beberapa komen dari teman-teman yang katanya pembahasannya terlalu rumit dan susah dimengerti. Mohon maaf banget. Saya selalu usahakan untuk bisa deskripsikan apa yang saya analisa semudah mungkin ya, untuk bisa teman-teman cerna gitu. Dan itu juga terima kasih untuk teman-teman yang selalu komen, selalu kasih saran. Makasih banget teman-teman ya. Kayak gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.